Halo guys, balik lagi di Ngadongeng Film. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film horor dari kampung Upin Ipin tahun 2016 berjudul Munafik. Film ini adalah film horor yang paling mengerikan di Malaysia guys. Di awal film ini kita diperlihatkan suatu keluarga yang mengalami kecelakaan mobil. Seorang ustadz bernama Adam bangun dari pingsannya. Dia menemukan istrinya yang sekarat dan memintanya untuk membantunya membaca syahadat di akhir hayatnya. Setelah mengucapkan syahadat, sang istri pun wafat guys. Setelah istrinya wafat, Ustadz Adam ini menjadi duren di kampungnya, alias duda keren guys. Namun, Adam ini memiliki rasa tidak ikhlas atas kematian istrinya itu. Film ini berfokus kepada Ustadz Adam. Setelah kejadian meninggal istrinya, Adam sangat larut dalam kesedihan guys. Bahkan buruknya, dia menjadi nggak khusyuk dalam beribadah. Dia juga udah nggak menggunakan ilmu ibadahnya lagi dalam meruqyah orang. Di kampungnya itu, Ustadz Adam ini termasuk ustadz populer guys. Di lain cerita, di film ini ada tokoh lain juga bernama Maria. Dia adalah anak dari Pak Osman yang merupakan orang terkaya di kampungnya dan memiliki ibu tiri bernama Ibu Zati. Saat itu terlihat Maria menemukan sebuah benda dekat kamarnya. Dia pun mengambil dan penasaran apa yang ada di dalamnya. Namun ibu tirinya tuh tiba-tiba datang dan Maria pun memberikan kotak itu kepada ibu tirinya. Beralih lagi ke Ustadz yang sedang ngobrol dengan anaknya bernama Amir. Amir cerita nih kepada Ustadz Adam si ayahnya kalau dia tuh mimpi gitu ketemu ibunya. Dan gak lama lagi ibunya tuh kayak bakal pulang ke rumah gitu guys. Dan selalu ngerengek banget si Amir agar ibunya cepat pulang. Amir ini kayak merasakan tuh kayak kangen berat gitu sama ibunya. Keesokan harinya Adam dan Amir pergi ke makam dan terlihat seorang yang dipanggil Syah memandang aneh kepada Adam. Saat Adam hendak pergi, Syah menghampiri. Ternyata Ustadz Adam ini pernah ngeruqyah istrinya Syah sampai bisa sembuh lagi guys. Di sini tuh Syah mengucapkan kayak terima kasih Ustadz gitu kan udah nolong istri saya. Namun si Adamnya tuh langsung kayak menghindar dan pergi gitu aja ketika si Syah ini bertanya kepada Ustadz Adam kenapa dia nggak ngeruqyah orang lagi gitu. Saat Adam kehilangan istrinya, dia menjadi orang yang pemarah dan pendendam nih guys. Di sini ini tuh Adam terlihat sedang bertemu dengan temannya bernama Asman. Asman menasehati Adam karena Adam sudah lama nih nggak ke masjid. Asman juga bilang kalau ada harus ikhlas menerima takdir atas musibah yang dialami dan memaafkan orang yang telah menabraknya. Adam menolak guys dan dia tuh nggak akan pernah memaafkan sampai orang yang nabrak itu ketemu. Di scene lain, Ibu Zati, ibu tirinya Maria, kebetulan sedang membereskan kamar anak tirinya guys. Dia menemukan kayak buku-buku mistis yang gak lazim dibaca di atas meja kerja si Maria. Sementara itu, di sisi lain si Maria yang sedang depresi berat karena diganggu setan mulu guys. Pokoknya tuh kayak kemana dia pergi tuh diikutin sama macam-macam hantu gitu guys. Sampai tuh pas Maria sedang sholat pun diganggu gitu sama si hantu. Sampai akhirnya Ustadz Adam tuh diminta sama gurunya Imam Ali untuk membantu Maria atas permintaan dari ibu tirinya Ibu Zati. Awalnya Ustadz Adam menolak guys karena dia tuh udah lama gak ngeruqyah orang semenjak kematian istrinya. Setelah menutup telepon dari Imam Ali, ayahnya menasehati agar Ustadz Adam tuh untuk pergi ngebantuin orang ruqyah. Dan Ustadz Adam pun ngikutin nasihat ayahnya itu kan. Sesampai di rumah Maria, Ustadz Adam ditemani oleh Imam Ali dan sahabatnya bernama Asman. Kemudian ketika Ustadz Adam nih lagi nanya-nanya gitu, kenapa si Maria gitu kejadian yang menimpa Maria gitulah. Tiba-tiba ada suara orang ketawa keras banget guys. Kemudian Adam ditemani sama si Asman pergi ke kamar Maria. Pas dilihat tuh bocah lagi mojok gitu kan, sambil nangis. Mana kamarnya gelap banget lagi guys. Di situ tuh Ustadz Adam membacakan ayat-ayat untuk mengusir setan. Di sini ini tuh adegan pengusiran setannya cukup lama guys, karena itu tuh iblis bukan setan yang abal-abal gitu. Kuat banget deh, bisa sampai ngancurin jendela, ngelempar orang sampai mental. Sampai ada sebuah percakapan bahwa Dajjal akan datang untuk menyesatkan umatnya Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran.
Ustadz Adam yang emang pada dasar ilmu agamanya kuat guys, akhirnya menang ngelawan setan itu sampai si Maria muntah darah dan mengeluarkan paku. Mana pakunya panjang-panjang gitu, ngeri gue liatnya. Setelah selesai ruqyah Maria, bosnya Maria apa temannya Maria gitu datang tuh ke rumahnya. Dia menganggap Ustadz Adam ini Ustadz abal-abal guys. Jadi dia tuh kayak gak percaya sama proses ruqyah-ruqyahan gitu ya. Menurut dia tuh ya cuman bisa-bisanya Ustadz, padahal mah cuman minta duitnya doang gitu. Keesokan harinya, ayahnya Adam menemukan surat dari Adam untuk mendiang istrinya dan belum bisa move on nih si Adam. Namun sayangnya si ayahnya ini kepergok sama Adam. Dan Adam tuh menjadi marah-marah karena itu rahasianya dan meminta semangat dari ayahnya. Tapi ayahnya malah pergi dong guys, ninggalin si Adam. Di tempat lain ternyata Fazli ini naksir berat sama Maria guys, tapi ditolak mulu. Ya bukan tipenya kali ya. Pas dia cerita sama teman-temannya nih, pas lagi kongko guys tentang kejadian semalam, teman-temannya tuh pada ngeledekin si Fazli guys, kalau Fazli tuh suka sama Maria karena duit bapaknya Maria. Terus bapaknya si Maria tuh sakit karena diguna-guna gitu sama si Fazli. Mendengar semua itu, Fazli pun marah dan naik pitam kayak kesurupan gitu guys, sampai mukul temennya pakai asbak sampai berdarah-darah. Ngeri banget kan? Malam harinya si Maria kesurupan lagi guys. Kali ini ibu tirinya si Ibu Zati jadi korbannya. Si Ibu Zati ini ditampol, terus dijambak, abis gitu diseret kayak karung beras guys. Dan kali ini pun si setan juga neror Ustadz Adam juga, dimana ada suara kayak Assalamualaikum gitu. Mirip suara istrinya. Pas anaknya Amir mau jawab, dilarang sama Adam. Terus setannya tuh kayak marah gitu, soalnya pengen buka pintu yang kekunci. Setelah itu ada suara dari rooftopnya si Adam. Pas si Adam tuh ngira bapaknya, pas dilihat setan guys, ngeri banget. Si setan pun tuh sekarang jadi mulai ngadu domba dengan masuk ke tubuh Maria dan bilang kalau si Maria tuh udah tidur dengan Adam. Si Fazli marah banget sampai nonjok perhiasan dinding. Di hari yang sama, si Ibu Jati pun cerita nih kepada suaminya yang tak lain bapaknya Maria nih, Pak Osman. Terus tiba-tiba tuh Pak Osman tuh nanya gitu, siang tadi kenapa bising-bising? Katanya gitu. Ternyata si Ibu Jati tuh abis nuduh si Maria ngambil barangnya. Ternyata bukan Maria guys, melainkan dipikirnya Bu Jati ini Imam Ali yang ngambil. Selanjutnya Imam Ali pun juga sama guys, pas lagi nyetir mobil malam-malam diteror setan sampai dia kecelakaan. Mirip jenglot lagi guys setannya, ngeri banget kan? Di rumah Maria, Ustadz Adam ngeruqyah Maria lagi nih untuk kedua kalinya guys. Baru Ustadz Adam membaca sholawat, botol aqua yang dipegangnya jatuh guys. Kaca yang di kamar Maria juga jatuh. Kemudian Maria yang gak bisa gerak langsung mental ke bawah dong guys. Terus dia langsung ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Setan dalam tubuh Maria ngamuk guys. Ustadz Adam pun terus membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menghadapinya. Dengan ilmu yang dimilikinya, Ustadz Adam akhirnya menang lagi dari iblis yang masuk ke tubuh Maria guys. Pas Maria udah sadar, ternyata setan itu lagi nemplok di dinding kayak cicak guys. Aku berlindung denganmu ya Allah. Ustadz Adam pun menyuruh Ibu Zati dan Maria langsung keluar dari kamar sambil terus membaca ayat kursi. Tak lama kemudian terdengar suara dari kamar Pak Osman. Ustadz Adam pun pergi mencari Pak Osman yang ngilang kemana kan. Di jalanan Adam ditelepon sama sahabatnya Asman kalau Imam Ali telah wafat karena kecelakaan guys. Adam terkejut banget dan gak nyangka kalau setan yang dihadapinya sekarang tuh kuat banget. Pas lagi puyeng banget si Adam dapat telepon lagi dari anaknya Amir yang bilang, aduh ayah ini ibu udah ada di rumah lagi nih ya gitu kan. Lah kan ibunya udah mati ya guys, jadi ini anak halu lagi gitu. Ketika banyak kejadian yang bikin mumet kepalanya si Adam tuh jadi murka. Dia langsung ke kuburan dan membongkar kuburan bininya itu guys. Dan dia tuh gotong pocong bininya itu ke dalam mobil lalu ditaruh di kursi belakang. Ih kan horor banget guys adegan ini tuh, kayak pocongnya tuh tahu-tahu bangun gitu di perjalanan kan. Sesampai di rumah, pocong ibunya tuh langsung dikasih ke si Amir supaya anaknya tuh kayak sadar kalau ibunya tuh udah meninggal gitu. Karena ketakutan,
Amir tuh nyakar pipi bapaknya si Adam sampai kayak kecakar gitu guys. Dan Adam yang emosi tingkah setan, itu tuh si Adam langsung nyekek anaknya sampai-sampai terbangun dari mimpi buruknya guys. Si Maria makin terus-terus diganggu sama setan. Saat di kamar mandi, dia lihat setan muka merah nongol. Terus dia langsung lari dong ketakutan dan melihat ibu tirinya, Ibu Zati tuh bawa pisau tajam seakan-akan tuh kayak mau ngebunuh dia gitu kan. Maria lari ke dapur dan ngambil pisau dan mengancam ibu tirinya itu. Dan ternyata guys, si ibu tirinya itu kagak bawa pisau, dia cuman bawa air yasin buat si Maria. Nah si Maria di sini halu lagi guys, puyeng gue. Habis itu mojok lagi dia di pojokan kayak orang linglung guys. Sementara di rumah Ustadz Adam, dia ditelepon Ibu Zati. Dibilang tuh kalau Pak Osman tuh udah ketemu gitu. Setelah dapat telepon dari Ibu Zati, Ustadz Adam pun bergegas untuk melihat keadaan Pak Osman guys. Sampai rumahnya Pak Osman, Adam pun langsung ketemu deh tuh kan sama Ibu Zati sama Maria. Mereka bilang ramai manusia di luar sana menggunakan agama untuk menghalalkan perbuatan haram mereka. Pas si Adam minta penjelasan, disuruh nanya sendiri sama Pak Osman guys. Akhirnya Adam minta izin ketemu Pak Osman. Pas sampai kamarnya, cuma ada kopeahnya doang, kagak ada si Pak Osmannya. Pas dibawa tuh kopeah keluar, kopeah itu berubah jadi batu nisan guys. Tiba-tiba HP Ustadz Adam nih berdering lagi. Pas diangkat ternyata si Ibu Jati nelpon dia lagi di jalan abis nganterin Maria ke rumah sakit. Jadi Ibu Zati dan Maria yang ditemui Adam di rumahnya tadi setan guys, menyerupai mereka. Maria yang ada di rumah sakit terbangun dan keluar dari kamar. Di lorong rumah sakit lagi-lagi dia diganggu sama setan. Dengan pinternya si Maria malah masuk ke kamar mayat dong guys. Yang kita nonton nih sampai kayak bodo amat lu Maria, nyari aja lagi dikejar setan masuk ke kamar mayat. Nambah lagi dah tuh setan kan. Saat Ustadz Adam ke rumah sakit, si Maria malah ada di gedung kosong guys. Minta bantuan Ustadz Adam, pengen cerita ada rahasia katanya. Bener-bener nyusahin banget kan si Maria bolak-balik si Ustadz Adam. Kasian kan bensinnya habis. Kalau gua mah, kalau jadi Ustadz Adam, ogah mendingan gua di rumah nonton drakor ya ilah. Pas lagi nyetir mau ke tempat yang dibilang Maria, Ustadz Adam nih ditelepon bokapnya kan tuh mau ngomong bokapnya. Nah si Adam tuh ngasih tahu kalau dia tuh mau ke gedung di ulu kampung, nolong si Maria. Sesampai di gedung kosong itu, Ustadz Adam nyari-nyari Maria. Tiba-tiba nongol tuh bocah. Dan Ustadz Adam tuh nyuruh Maria cepet keluar dari sini. Tapi dia bilang dia udah berusaha keluar dari tadi, tapi nggak nemu-nemu jalan keluar. Pas lagi nyari jalan keluar, tiba-tiba Ustadz Adam ini ditarik sama makhluk tak kasat mata guys. Sampai kejedot-jedot tembok, sampai ke sebuah tempat seperti sebuah ritual gitu nih guys. Dimana di ruangan itu tuh kayak banyak pocong-pocong digantung gitu. Terus di tengah-tengahnya tuh ada pocong rebahan gitu kan, lagi nyantuy itu pocong. Setengah puyeng Ustadz Adam mendengar teriakan Maria minta tolong. Ternyata tuh bocah udah jatuh ke bawah kayak ada yang jorokin gitu guys. Pas Adam mau nolongin si Maria yang sedang sekarat, akhirnya Maria ngaku nih bahwa dia yang menyebabkan kecelakaan mobil yang menyebabkan istrinya Ustadz Adam nih meninggoy. Dan dia melakukan itu sengaja karena dipaksa sama bapaknya si Pak Osman. Tiba-tiba muncul tuh aki-aki dengan aura hitam yang aur-auran dan terus mengatakan yang seharusnya mati adalah si Adam bukan istrinya karena Pak Osman itu pengen Ustadz Adam yang mati. Dan warga di kampung tuh tidak mengikuti ajaran agama Islam. Gila nih aki-aki ya. Jadi si Pak Osman ini tuh kayak penyembah setan gitu guys, biar bisa jadi orkai. Ngeri banget gila. Di situ iblis yang masuk ke tubuh Pak Osman tuh kuat bet sampai pengen bunuh si Adam. Ustadz Adam tuh yang udah babak belur mencoba untuk mengikhlaskan dengan apa yang udah terjadi gitu kan, termasuk kematian istrinya. Di situ tuh Adam tuh udah tidak lagi dendam apalagi marah gitu sama Maria. Ketika Pak Osman mau mukul Adam dengan batu besar, tiba-tiba azab ilahi datang guys berupa petir dan membuat Pak Osman kebakar dan mokat seketika.
Tak lama kemudian bapaknya Adam datang nih ditemenin si Syah guys. Di situ tuh ayahnya mencoba menyadarkan anaknya bahwa saat itu yang menjadi korban kecelakaan bukan hanya istrinya Adam doang. Ternyata anaknya Adam pun si Amir pun jadi korban kecelakaan itu. Jadi selama ini tuh Adam halu guys ngobrol sama anaknya karena trauma mungkin ya mendalam sampai dia lupa kalau anaknya juga udah meninggoy guys. Dari situ Ustadz Adam tuh terbuka matanya dan minta ampun kepada Allah dan bertobat nih guys. Nah, jadi gitu guys, film horor yang fenomenal dari negeri Upin Ipin. Jujur, menurut gue ini film bagus banget dan banyak adegan yang dibuat merinding. Dan gak disangka ternyata yang membuat kecelakaan itu si Maria disuruh sama Pak Osman dan itu tuh kayak gak kepikiran gitu kan. Jadi judul Munafik ini pas banget sih guys karena si Maria itu kan kelihatan cewek soleha, rajin sholat, tapi ternyata tuh kayak kelakuannya tuh kayak kampret gitu kan. Oke guys, thank you udah nonton review film ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. BTW film Munafik ini ada yang kedua. Kalau mau ya gue review, langsung komen aja ya guys di bawah ini. Thank you guys and see you on the next video. Bye. Allahu Akbar.